Salam dan bahagia. Teman-teman, pada video sebelumnya kita telah mengupas mengenai identitas personal dan beberapa faktor yang membentuk. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai identitas sosial serta dimensi atau aspek-aspek pembentuknya. Mari kita bahas mulai dari definisi dari identitas sosial. Apa sih yang kita sebut sebagai identitas sosial? Beberapa ahli sudah mendefinisikan atau merumuskan apa yang disebut sebagai identitas sosial. Menurut Baron and Burney, identitas sosial merupakan definisi seseorang tentang siapa dirinya, termasuk di dalamnya atribut pribadi dan atribut yang dibaginya bersama dengan orang lain, seperti jenis kelamin, gender, serta latar belakang budaya, suku, agama, dan ras. Menurut ahli yang lain, Henry Tafgel, identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Nah, menurut Henry Tafgel, identitas sosial berkaitan erat dengan keterlibatan, rasa kepedulian, dan rasa bangga dari keanggotaannya di dalam sebuah kelompok tertentu. Ahli yang lain juga mendefinisikan social identity dimaknai sebagai rasa keterkaitan atau kepedulian dan juga rasa bangga yang didapatkan dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan dengan anggota yang lain. Nah, teman-teman, dari semua pandangan dari pahala ahli itu, apabila kita simpulkan, kita bisa mendefinisikan bahwa identitas sosial merupakan hasil dari identifikasi diri pada keanggotaan kita pada sebuah kelompok sosial yang melibatkan nilai-nilai, emosi, tingkat keterlibatan, rasa kepedulian, dan juga rasa bangga terhadap keanggotaan kita di dalam kelompok tertentu. Selanjutnya, aspek-aspek apa saja yang berada di dalam konseptualisasi dari identitas sosial ini? Terdapat 4 dimensi di dalam mengkonseptualisasi identitas sosial. Yang pertama, persepsi antar kelompok. Yang kedua, aspek daya tarik in-group. Yang ketiga, aspek keyakinan yang saling terkait. Dan yang keempat adalah aspek depersonalisasi. Mari kita bahas satu persatu setiap aspek atau dimensinya. Yang pertama adalah persepsi antar kelompok, yaitu penilaian antara in-group seseorang dengan grup lain sebagai perbandingan. Teman-teman, ketika kita mengidentifikasi diri dalam sebuah kelompok, maka secara otomatis status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mempengaruhi persepsi setiap individu di dalamnya. Persepsi tersebut menuntut kita sebagai anggotanya untuk memberikan penilaian baik terhadap kelompok kita sendiri atau in-group maupun kelompok yang lain atau out-group. Misalnya begini, ketika teman-teman tergabung dalam kelompok supporter bola, setelah Anda bergabung, maka cara pandang Anda terhadap kelompok supporter bola yang lain akan berbeda sebelum dan sesudah bergabung. Yang tadinya netral, setelah bergabung tentu saja akan memihak kelompok supporter bola Anda sendiri. Biasanya di dalam persepsi ini yang paling ekstrim adalah terjadi sebuah polarisasi atau pembelahan antar kelompok yang cukup tajam atau ekstrim. Kita menganggap bahwa supporter di luar kita itu adalah musuh kita bersama. Nah, dimensi atau aspek yang kedua yaitu adalah dimensi daya tarik in group.
yaitu efek yang ditimbulkan oleh in-group seseorang. In-group dapat kita artikan sebagai kelompok di mana seseorang itu memiliki perasaan saling memiliki, sementara out-group adalah kelompok yang dipersepsikan yang jelas-jelas berbeda dengan kelompok in-group. Ketika Anda sudah berada di dalam kelompok tertentu, maka Anda akan mendapatkan privilege tertentu yang didapatkan dari kelompok Anda. Misalnya Anda mendapatkan dukungan sosial, kepercayaan, solidaritas, rasa hormat dari masing-masing anggota, rasa aman, dan sebagainya. Hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik Anda untuk merasa aman di dalam kelompok tersebut. Karena hal ini tidak akan Anda dapatkan ketika Anda berada di kerumunan di mana semua orang tidak memiliki rasa saling terkait atau memiliki rasa yang terhubung satu dengan yang lain. Misalnya begini, lagi-lagi contoh soal supporter bola. Jika Anda adalah seorang supporter bola yang cukup fanatik, Anda tentu biasanya akan merasa lebih bebas berteriak-teriak, memaki-maki pemain lawan, serta wasit sepuas Anda ketika berada di dalam tribun supporter Anda. Karena di sana Anda berada di dalam kelompok yang tentu saja biasanya akan mendukung Anda. Namun, ketika Anda duduk berada di tribun yang lebih netral, saya rasa berteriak dan memaki lawan atau wasit adalah pilihan Anda yang terburuk untuk dilakukan. Karena yang terjadi setelahnya penonton lain justru akan memaki-maki Anda. Mereka tidak akan mendukung apa yang Anda lakukan karena tidak ada keterhubungan dan perasaan saling memiliki seperti yang Anda dapatkan dalam kelompok supporter Anda. Perasaan in-group ini sering menimbulkan in-group bias, yaitu kecenderungan untuk menganggap baik kelompoknya sendiri. In-group bias merupakan refleksi perasaan tidak suka pada out-group dan refleksi perasaan suka pada in-group. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena loyalitas terhadap kelompok yang dimilikinya dan biasanya disertai dengan sikap mendevaluasi atau menurunkan martabat atau derajat kelompok lain di luar kelompok kita. Dimensi yang ketiga yaitu keyakinan saling terkait, yakni nilai dan norma yang menghasilkan tingkah laku anggota kelompok ketika berusaha untuk mencapai tujuan dan berbagi keyakinan bersama. Pada prinsipnya, identitas sosial merupakan keseluruhan aspek diri seseorang yang berasal dari kelompok sosial mereka atau kategori keanggotaan bersama, secara emosional dan hasil dari evaluasi yang bermakna. Nilai, norma, dan segala atribut kelompok sosial ini yang akhirnya akan melekat pada konsep diri masing-masing anggotanya. Artinya, seseorang anggota akan memiliki kelekatan emosional terhadap kelompok sosialnya. Kelekatan itu sendiri muncul setelah menyadari keberadaannya sebagai anggota suatu kelompok tertentu. Biasanya orang akan memakai identitas sosialnya sebagai sumber dari kebanggaan diri dan harga diri. Semakin positif dinilai kelompok tersebut, maka akan semakin kuat identitas kelompok yang dimiliki dan akan memperkuat harga diri masing-masing anggotanya. Dan apabila terjadi sesuatu yang mengancam kelompok tersebut, maka kelekatan terhadap kelompok akan meningkat dan perasaan tidak suka terhadap kelompok lain itu juga bisa meningkat. Dan pada akhirnya dapat ditebak, peristiwa selanjutnya adalah muncul konflik antar kelompok. Maka tak heran ya, seringkali kita melihat supporter bola kita itu ngamuk-ngamuk karena tim kesayangannya kalah di dalam pertandingan. Seolah-olah hal ini
merusak reputasi dan harga diri individu anggota supporter bola tersebut. Ya, padahal kan kalah dan menang itu adalah hal biasa di dalam sebuah kompetisi. Nah, tugas Anda sebagai mahasiswa psikologi sekaligus supporter sepak bola apabila ada, Anda punya tanggung jawab sosial untuk mengubah wajah supporter bola kita. Psikologi sosial itu memiliki banyak cara dan teori untuk mengupayakan hal tersebut. Selanjutnya, dimensi depersonalisasi atau aspek depersonalisasi. Depersonalisasi terjadi ketika individu di dalam kelompok merasa menjadi bagian di dalam sebuah kelompok. Biasanya, ketika merasa menjadi bagian di dalam sebuah kelompok, individu tersebut akan cenderung mengurangi nilai-nilai pribadi yang ada di dalam dirinya dan berusaha untuk meningkatkan atau bergabung dengan nilai-nilai yang ada di dalam kelompok tersebut. Misalnya begini, Anda sebagai mahasiswa, Anda mencitrakan diri sebagai mahasiswa adalah sosok yang terpelajar, rasional, dan kritis. Pada identitas kelompok yang lain, Anda bergabung dengan identitas kelompok supporter bola yang kadang-kadang lebih emosional serta agresif. Nah, ketika Anda bergabung di dalam kelompok Anda yang supporter bola tersebut, Anda akan diuji apakah kemudian identitas pribadi Anda sebagai sosok mahasiswa itu akan memudar ketika berada di dalam supporter bola, ya, manakala berada di stadion. Nah, ketika itu memudar dan bergabung dengan identitas kelompok supporter bola, maka biasanya yang terjadi Anda akan mengikuti perilaku serta identitas kelompok tersebut. Anda menjadi lebih emosional dan agresif. Apalagi saat tim kesayangan Anda kemasukan gol dan pada akhirnya kalah. Anda terbawa di dalam kelompok supporter bola. Kadang tak cukup makian dan teriakan saja, tapi mungkin saja Anda membawa seisi kebun binatang masuk di stadion. Teman-teman, depersonalisasi ini dapat disebabkan oleh adanya perasaan takut tidak dianggap di dalam kelompoknya karena telah mengabaikan nilai-nilai ataupun kekhasan yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, dalam contoh yang tadi, Anda mungkin saja khawatir, was-was dan cemas ketika Anda tidak ikut berteriak dan tidak ikut emosional. Anda tidak mencintai tim sepak bola yang Anda dukung seperti supporter bola yang Anda berada di dalam kelompok tersebut. Sehingga ya mau tidak mau meninggalkan identitas Anda sebagai seorang mahasiswa yang terpelajar, rasional, dan kritis. Nah, biasanya kalau orang yang rasional itu menganggap ya kalah menang dalam kompetisi itu kan biasa saja. Selanjutnya teman-teman, ada pertanyaan. Sebenarnya siapakah saya? Apakah kemudian saya itu identitas kita secara personal ataupun saya adalah identitas sosial? Pertanyaan mengenai diri yang sesungguhnya, mengenai siapakah saya yang sesungguhnya, sebenarnya bergantung pada bagaimana kita mengkategorisasikan diri ketika melakukan interaksi dengan orang lain ataupun kelompok yang lain. Kita bisa saja mendapati diri kita berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain, bergantung pada titik mana kita berada. Seperti contoh yang ada di gambar, apakah pada titik identitas personal ataukah pada titik identitas sosial. Ketika berada pada identitas personal atau aku, kita mendapati diri kita sebagai sosok individu sebagai hasil perbandingan intragrup, perbandingan kita dengan anggota grup yang ada di dalam kelompok kita. Yang membedakan kita dengan anggota kelompok di dalam kelompok kita. Misalnya, ketika tim sepak bola kita kalah, kita memilih untuk menghormati hasil kompetisi. Kita tidak larut dalam emosi serta
tindakan-tindakan yang agresif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai pribadi yang sportif. Sedangkan ketika kita berada pada titik identitas sosial, kita mendapati diri kita sebagai bagian dari lingkungan sosial kita atau kami, sebagai hasil perbandingan dengan intergroup atau antar kelompok yang membedakan diri kita dengan kelompok yang lain. Nah, di dalam contoh yang sama di atas, ketika kita berada pada titik identitas sosial, ya, kita memilih ikut dengan perilaku kelompok kita, supporter bola yang kita ikuti, yang cenderung emosional, agresif, ketika berada di dalam stadion, manakala tim kita kalah. Sebagai catatan, teman-teman, karena saya tadi banyak mencontohkan mengenai supporter sepak bola, sebenarnya banyak supporter bola kita yang memang memiliki perilaku yang baik, gitu ya. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak semua perilaku supporter bola kita itu juga menunjukkan perilaku yang negatif.